Kembali lagi di Ruang Ganti, ruang yang Dinanti-nanti. ya, ada saya Aun Rahman dan juga Alif Maulana. Sekarang sudah bersama kami ada tokoh yang spesial banget nih, Alif. Betul. Asisten pelatih dari tim nasional Indonesia, Coach Nova Arianto. Apa kabar, Coach? Baik. Wih, mantap. Baru pulang nih. Iya, Baru pulang betul, nih. kemarin. Udah baru. Ini kita lawan Irak dan juga Filipina di Iya, kualifikasi Piala Dunia. Hasilnya kan kita kalah lawan Irak 1-5, Iya. terus juga imbang Iya. lawan Filipina di kandangnya mereka di Rizal Memorial Stadium. Nah, kalau boleh tahu mungkin juga teman-teman pemirsa juga pengen tahu ya, sebenarnya apa sih yang terjadi, Coach, di dua laga away Indonesia buat di kualifikasi Piala Dunia ini? Ya, yang pasti dua pertandingan kemarin sangat-sangat di luar ekspektasi kita semua ya, dan mungkin di luar dari ekspektasi dari masyarakat semua yang melihat selama ini tim nasional Indonesia bisa bermain Spartan, bermain dengan penuh percaya diri ya, dan itu sangat berbeda dengan dua pertandingan kita kemarin di Irak sama di Filipina. Dan itu bisa kita pahami dan kita sadari memang dalam menyiapkan sebuah tim untuk menghadapi dua pertandingan away yang cukup jauh, dan kita harus belasan jam kita pergi ke Irak, setelah itu kita pindah ke Filipina, kita harus mempersiapkan tim yang lebih baik. Karena kita bisa melihat di dua pertandingan kemarin, hampir rata-rata semua pemain tampil di bawah performa terbaiknya. Karena sekali lagi banyak faktornya, tapi kita tidak bisa mencari alasan di sini, dan itu yang harus kita persiapkan lagi untuk kedepannya bisa lebih maksimal lagi dalam hasil di dua pertandingan. Ya, kalau ini, Coach, kita bedah satu persatu dulu. Lawan Irak itu sebenarnya di babak pertama kita awal-awal mungkin kena tekan lah mereka lah ya. Iya. Tapi menjelang babak kedua selesai kita ada satu gol lah dari Seni Batinama kalau nggak salah ya. Itu seakan-akan kita udah megang kendali ini babak pertama. Tapi babak kedua ya kita tahu 3 gol masuk ke gawang kita gitu. Iya. Drop lah, bisa dibilang drop. Yeah. Dari kacamata Coach Nova sendiri, sebenarnya apa yang membuat permainan kita itu tidak berkembang? Apakah murni karena perjalanan jauh sekian belas jam ke Basra, ataukah ada, kan kita mungkin terbiasa main di kandang sendiri, tapi ketika itu 60 ribuan orang datang ke stadion gitu, apakah itu kah? Biasanya kan kita yang 65.000 home, Oh. kita justru berhadapan 65.000 dengan lawan. gitu biasanya gitu, Coach. Ya, yang pasti atmosfernya berbeda ya apabila kita tampil di kandang, dan kita kali ini bermain di hadapan 65.000 penonton Irak ya, dan memang di awal tadi Bang Ali bicara masalah perjalanan berapa jam kita sampai di Irak, tapi saya pikir itu sekali lagi bukan menjadi alasan dari kita semua, tapi dari analisa dari coaching staff adalah pemain kurang tampil percaya diri dalam pertandingan lawan Irak. Jadi kita terlihat pemain seperti ketakutan untuk minta bola, entah ya saya masalah atmosfer atau apapun itu. Saya lihat dari analisa kami dari coaching staff adalah masalah kepercayaan diri pemain yang seperti hilang saat tampil melawan Irak. Itu yang kemudian akhirnya bikin banyak miss juga waktu Ya, lawan akhirnya Irak. banyak miss. Di babak pertama memang situasinya kan kita banyak ditekan juga, tapi kan kita lihat koordinasi kita cukup kurang baik lah, kurang baik dalam babak pertama, apalagi di babak kedua ya. Memang masalah strategi memang itu yang sudah kita rencanakan dari awal, memang kita akan pakai formasi berapa di babak pertama, formasi berapa di babak kedua, tapi memang sebuah strategi pasti punya resiko, dan resiko itu yang mungkin kita bisa lihat hasilnya kita kalah 5-1. Oke. Kalau di Filipina itu situasinya kan sebenarnya Coach Sin juga bilang kalau seharusnya lapangan, rumput, standar FIFA. Jujur kalau misalnya kita kan bukan pemain bola pro ya, jadi maksudnya mau pakai rumput asli, rumput sintetis ya Sama aja. ya maksudnya ya Sama-sama jelek aja ya. kan. Karena kita nggak main bola. Iya, bukan main bola. Maksudnya kalau yang saya sering baca kan lebih panas ke kaki memang kalau misalnya si rumput sintetis. Emang sengaruh itu, Coach, si perbedaan rumput itu terhadap permainan tim? Ya pasti akan sangat berpengaruh, dan itu sudah kita ingatkan dari awal ya masalah, karena dengan lapangan sintetis pantulan bolanya pasti akan berbeda. Jadi cara kontrol, cara passing pun pasti akan berbeda, dan itu yang pemain kurang bisa cepat beradaptasi sehingga kita tidak bisa tampil maksimal di lawan Filipina. Tapi dari coaching staff, dari coaching juga menyampaikan terima kasih kepada pemain, karena dengan tanpa menyerah kita mencoba untuk memberikan hasil terbaik, dan akhirnya hasil maksimalnya kita bisa seri di Filipina. Ya, mencuri poin di Filipina. Ya, Filipina. Nah ini kalau menurut pandangan Coach Nova sendiri kan ada beberapa pemain Filipina main di Indonesia juga. Ada Daisuke Sato, ada Charlie. ada Charlie juga, terus juga ada Rontini juga.
itu ngaruh nggak sih coach waktu kita kemarin lawan Filipina, jadi mereka kayak lebih tahu aja gitu sama permainan kita? Ya secara garis besarnya pasti mereka cukup memahami karakter cara bermain pemain-pemain Indonesia, apalagi di situ kita ada Rian kita main, Ricky yang mungkin bersama DC1 di Persib ya. Saya lihat mereka cukup paham karakter pemain-pemain sepak bola Indonesia sehingga bisa meredam pemain kita. Ya, karena ngomongin pemain dan ngomongin satu ya, dari pandangan mata penonton kan ada satu hal yang menarik nih, ketika Sadil Ramdhani selebrasi di depan muka Daisuke Sato gitu. Itu kan yang kita tahu mungkin sebatas kayak ngejek nih orang nih, ngejek ini. Tapi sebenarnya dari sudut pandang Coach Nova, apa yang terjadi saat itu? Apakah memang duel dua pemain ini udah panas sejak awal, ataukah itu sebatas kayak ya dalam tanda kutip gimmick aja dua pemain itu gitu? Ya memang sejak awal mulai pertandingan cukup panas ya. DC1 sempat berurusan dengan Sadil, termasuk dengan Asnawi ya waktu itu, dan itu menjadi, dan saya kira wajar ya, satu walaupun bermain di Liga Indonesia mereka pasti ingin memberikan yang terbaik buat negaranya ya. Dan memang situasi waktu itu Sadil seharusnya tidak melakukan itu karena memang kita harus lebih respect dengan lawan. Tapi memang terjadi banyak situasi yang terjadi di pertandingan itu selama babak pertama, babak kedua, benturan-benturan dengan DC1 yang menurut saya mungkin Sadil meluapkannya kepada meluapkan emosional aja. Ini kan kita kalah di Basra, dapat poin 1 di Manila, berarti kan ada sisa 4 pertandingan lagi nih Coach untuk lolos ke babak berikutnya. Nah ini kalau dari Coach Nova dan juga Coach Sin tuh melihat peluang sisa 4 pertandingan lagi itu gimana? Kita masih percaya diri bisa lolos ya. Kebetulan dengan hasil yang Vietnam kalah dengan Irak di kandang Irak, menurut kami itu hasil yang sangat positif buat kita semua, karena dengan beginian secara poinnya kita nggak terlalu jauh dengan Vietnam juga, dan kita harapannya kita bisa dapat poin di 2 kali kandang di kandang kita, dan kita bisa dapat poin di Vietnam. Itu terjadi. Berarti sebenarnya 4 pertandingan ini masih bisa dimaksimalkan. Masih sangat besar peluang kita. Ya, masih banyak banget hal yang bisa terjadi sebenarnya. Masih pede banget lah kita lah. Betul. Tapi biasanya ini Lip, kalau misalnya timnas lagi kalah nih ya, suka heboh kan di medsos kan? Ya, terutama kalau gue tahu arahnya nih. Biasanya suka heboh banget kalau di medsos, kalau timnas kalah, apalagi kalahnya telak gitu ya misalnya. Ini saya nggak tahu apakah Coach Nova dan juga timnya Coach Sin tuh dengan hal ini atau enggak ya. Cuman saya penasaran banget nih Coach. Kan suka ada istilah-istilah lokal pride kan. Nah ini bahkan ada katanya grup WhatsApp anti STI. Gitu. Ini kalau dari Coach Nova sendiri, pertama menanggapi soal isu-isu ini tuh dari Coach Nova nggak sih ada ini, atau sebenarnya ya udah gitu? Ya sangat nggak sekali dengan adanya lokal pride, tapi harapannya saya minta kita sudahilah masalah kata-kata lokal pride itu, karena dari kami dari tim nasional Indonesia sendiri merasa tidak ada lokal pride di tim kita, dan saya bilang semua pemain yang sudah punya paspor Indonesia adalah pemain Indonesia dan semuanya harus didukung, dan siapapun itu yang di luar sana mungkin punya beda pendapat tentang ini pemain naturalisasi, ini pemain asing atau apapun itu, saya minta bisa disudahin, karena sekali lagi pemain-pemain yang sudah punya paspor Indonesia dia adalah pemain Indonesia dan mereka semua harus didukung, dan lebih baik berikan masukan-masukan yang positif kepada kami untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Jadi kalau versi Coach Nova ya harusnya mau siapapun nih yang main di bawah bendera Indonesia ya pemain Indonesia gitu, karena mereka udah punya paspor Indonesia juga. Tapi penasaran Coach, kalau respons dari Coach Sintayong sendiri gimana? Apakah beliau aware atau punya pandangan tersendiri? Kalau Coach Shin sih nggak begitu mempedulikan masalah ini ya, karena beliau lebih fokus ke taktikal untuk apa yang kita game plan, apa yang kita rencanakan untuk pertama lawan Irak, Filipina atau di pertandingan lain. Berarti udah rame-rame tapi Coach Shin nggak peduli ya? Nggak ada peduli. Keren juga Coach Shin, maksudnya mantap gitu, jadi beliau fokus sama kerjaannya. Jadi omongan-omongan orang-orang di luar tuh bodo amat. Kalau kata Coach Shin, gue incana, santai aja. Tapi gitu. Jadi penasaran juga, kalau Coach Nova kan maksudnya kenal juga dengan pihak-pihak yang nggak menggaungkan lokal pride. Iya, yang beda pendapat lah gini Coach.
ketika ketemu jadi canggung nggak sih coach? Apa ya biasa aja? Kalau gitu? ketemu ya biasa aja sih, biasa aja. Dan saya pikir itu memang, ya orang kan bebas berpendapat. Orang bebas memberikan masukan lewat apapun atau dengan caranya masing-masing. Dan saya pikir itu akan baik buat kita sebagai alat kontrol kita lah. Sebagai ke depan. Dan kalau saya berpikirnya seperti itu. Kalau saya ada sentimen, oh ngapain saya ketemu ini, ngapain ketemu ini, saya itu nggak akan baik. Karena lebih baik, oh kalau ada masukan seperti dengan kata-kata seperti itu masukan buat kita juga. Jadi agar kedepannya, karena saya yakin mereka pun juga berharap tim nasional bisa berprestasi. Betul. Saya yakin mereka ingin pemain-pemain kita punya prestasi, dan walaupun mungkin caranya yang berbeda, tapi saya yakin tujuannya sama untuk tim nasional kita bisa berprestasi. Pada akhirnya ujungnya dan muaranya adalah kesuksesan tim nasional. Betul, berarti. betul. Memang ini sih, ini juga menurut saya jadi fenomena ya, karena kalau ngecek ke negara lain, sebenarnya di Malaysia, di Thailand mirip-mirip juga kasusnya, cuman yang gue lihat paling ekstrim agak di Indonesia sebenarnya, sampai kebagi duanya tuh kebagi dua banget kan? Ya. Antara yang pro naturalisasi dan juga enggak. Nah ini juga jadi karena kita juga udah bicara soal Coach Sin, karena Coach Nova udah cukup lama kerja sama beliau gitu. Jadi kita pengen tahu kerja sama beliau tuh rasanya gimana Coach? Luar biasa lah pastinya. Iya. Ya pertama saya bersyukur ya bisa bekerja dengan punya pelatih yang mempunyai effort kerja yang sangat luar biasa, disiplin yang luar biasa, dan itu yang menjadi mungkin sesuai dengan apa yang selama ini kita cari. Coach Sin benar-benar orang yang mau bekerja yang terbaik buat timnas Indonesia, bisa menganalisa apa kekurangan pemain-pemain kita, dan itu yang selama ini kita perbaikin ya. Iya, Lip, karena ini Coach juga waktu di 2 laga kemarin tuh kayak ada yang dia hilang aja, ada yang biasanya kan timnas kalau kita nonton tuh pas eranya Coach Sin tuh Spartan banget, ya, dan kalau lawan yang negara yang lebih gede pun nggak takut gitu loh. Argentina kemarin ya meskipun kalah tapi Spartan kita tuh kelihatan banget. Kelihatan gitu. Kita Dan tuh kemarin bener-bener hilang. ya kayak mau bisa ngelawan kan gitu. Waktu menang lawan Kuwait juga buktiin kita berani gitu lawan negara-negara Timur Tengah yang kita biasanya susah. Tapi makanya di 2 kemarin mungkin memang ya ada banyak situasi yang berbeda aja berarti. Termasuk di Filipina kita harus menghadapi dengan lapangan sintetis, dan itu menjadi faktor-faktor yang membuat tim nasional tidak bisa berprestasi di 2 pertandingan awal. Berarti udah ketahuan lah. Mungkin secara taktikal kita nggak jalan bukan karena kalah taktik, tapi memang ada faktor sebelum ngomong taktik tuh. Ya, Perjalanan jauh, rumput yang nggak standar. Menurut kami ini bukan standar FIFA gitu ya. Bahkan seorang Rafael Struijk pun ngomong ini jelek banget gitu lah. Terus apalagi dia kan biasa rumput yang lebih bagus iya kan, Eropa, iya kan. Terus belum lagi faktor dukungan supporter di Irak sama Filipina yang wow banyak banget, 65.000 dan puluhan ribu orang. Jadi ada banyak faktor lah. Nah, tapi kan agenda terdekat timnas kan nanti tahun 2024 awal Januari lah. Itu Piala Asia. Betul. Kita ketemu lagi Irak sama Vietnam lagi, lagi lawan Jepang. Jepang. Secara di atas kertas ya kita nggak juru kunci itu lumayan gitu mungkin. Tapi kan kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus tetap harus tampil sepakat. Apalagi kita jedanya cukup lama kan dari libur kompetisi sampai ke Piala Asia. Betul. Planning udah disiapin nggak sih planning untuk menyongsong Piala Asia? Ya, dengan bersyukurnya dengan persiapan kita menuju Piala Asia kan kompetisi kita libur. Jadi memang direncanakan kita akan ada training camp di Turki ya. Kita rencanakan tanggal 20 Desember kita akan berangkat, sehingga itu akan lebih bisa memaksimalkan kondisi pemain untuk menyatukan. Soalnya karena Coach Sin juga bicara kenapa kita tidak bisa maksimal. Mungkin kalau kita tim Italia atau tim Inggris yang hanya berapa minggu aja pemain dikumpulin bisa langsung jadi pemain yang dapat taktikalnya jadi. Kalau di kita beda. Di tim Indonesia tidak bisa yang kita 1 minggu taktikal jalan. Kita membutuhkan waktu yang berapa hari untuk menyamakan mungkin kondisi fisik, menyamakan persepsi tentang taktikal yang akan dibuat, bagaimana menyerang, bagaimana bertahan maupun transisi. Itu di timnas kita butuh waktu. Dan itu yang direncanakan sama Coach Sin, nanti di tanggal 20 Desember kita akan kumpul di Turki sampai tanggal 6 sebelum kita pindah ke Qatar. Itu yang rencana yang kita buat, sehingga kita akan membentuk kondisi di sana, taktikalnya bagaimana kita akan rencanakan di sana, dan bersyukurnya ini kan home turnamen. Kita tidak perlu melakukan perjalanan, dan semoga itu menjadi poin positif buat
timnas Indonesia bisa berprestasi di Piala Asia. Nah, karena tadi Coach Nova udah bahas nih kan tadi ngekomparasi kalau misalnya tim-tim besar, tim-tim tradisional mah ya Inggris, Itali, kumpul Jadi ngerti taktik. Kalau Indonesia mungkin butuh banyak waktu. Betul. Ya ada banyak faktornya juga. Nah ini saya penasaran nih Coach. Netizen tuh kan selalu bilang kalau pemain Indonesia passing aja salah gitu. Tapi masalahnya gini, kalau gua lagi main fun football sama pemain, passingnya lebih bagus dari gua gitu. Dan ya kan maksudnya tuh nggak jangan bener nggak? Kayak Iya. ngerti Iya. kan? Nah makanya ketika bilang passing aja nggak bener, kontrol aja nggak bener, masalah ketika mereka main tuh kayaknya kalau menurut saya Coach, kayaknya bukan teknik dasar itu yang jadi masalah ketika pertandingan. Kalau Coach menanggapi itu gimana? Karena kan kadang-kadang kayak pemain kita tuh passing 1 meter tiba-tiba melenceng dan lain-lain. Karena Coach juga pernah main di timnas, pernah main di liga juga. Itu tuh pengaruhnya saya sih ngerasa itu bukan masalah teknik dasar pemainnya gitu. Tapi ada faktor lain. Kalau Coach sepakat soal itu nggak? Kalau dari coaching staff menilai level permainan di level di internasional sama di klub akan berbeda. Dan kenapa kami sampaikan begini, karena mungkin di Liga 1 pemain bisa lebih tenang. Mungkin pemain bisa kontrol lebih tenang, mau lari atau mau kapan bisa atur kondisinya masing-masing. Tapi kalau di level internasional dengan lawan sekelas Brunei mungkin atau Timor Leste terakhir kita di U23 di Thailand, Coach sempat bicara pemain-pemain muda kita kalau di Liga Indonesia bisa main enak tuh. Passing dengan enak, kontrol balik badan dengan enak. Tetapi kalau udah masuk di level internasional atau antar negara, situasinya berbeda. Dan itu yang membuat pemain sedikit kesulitan. Oh, ada tekanan juga. Ada tekanan. Jadi sehingga apalagi di lawan Irak kita bisa melihat pemain banyak melakukan salah passing. Kalau dari kami menilai adalah pemain kurang percaya diri. Karena kalau saya yakin passingnya siapa yang kemarin ada si Ricky, ada si Adam, even ada Jordi si Amat aja. Jordi Amat saya yakin dia punya kualitas passing yang sangat baik. Tapi kenapa tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya? Karena karena mereka tidak bisa tampil dengan percaya diri dan kemampuannya tidak bisa keluar. Betul. Kalau gue merasa emang masalah di mentalitas sebenarnya. Iya. Kalau masalah passingnya saya yakin Passing mah ya masa passing mah gitu istilahnya kan, passing kan basic ya. itu hal yang sejak FYI gue pernah main SSB dari kecil. Dasarnya emang passing gitu, dan nggak mungkin pemain-pemain pro itu nggak jago. Permasalahannya memang kondisi di sekitar lapangan itu yang membuat beda. Kan? Kayak saya membayangkan main tuh ketika banyak orang ngobrol di kanan kiri itu kan pasti beda tuh. Supporter rame itu kan beda. Supporter rame, teman-teman minta, pas. Ngomongnya umpan, malah kiranya dia kabur gitu. Itu ada faktor beda itu kan. Jadi itu menjadi salah satu alasan kenapa kemarin menurut saya ya. Karena itu gol kita tuh kesalahan kita semua sebenarnya. Mark Klok pertama kali gol kan juga kesalahan Mark Klok, salah kontrol kan. Tapi itu adalah sekian banyak faktor yang bukan hanya soal taktik, tapi ada sekian faktor di belakang gitu. Dan juga bukan soal kemampuan dasar pemain juga berarti. Iya, Jordi Amat bro. Iya. Main di Eropa kan? Main di Eropa. Beda levelnya sama pemain-pemain yang ada di kita gitu. Secara level pasti beda. Dan kenapa mereka setelah Jordi Amat aja blunder, ya tekanan tuh beda. Nah ini karena kita ngomongin pemain nih Coach. Coach Nova kan sempat jadi pemain juga, profesional, memperkuat banyak klub juga, Persib, Persebaya, Sriwijaya. Nah, kalau Coach Nova melihat hal apa sih yang paling membedakan zaman dulu gitu ya, di zaman Liga Indonesia dengan zaman BRI Liga 1 di era sekarang? Kalau saya lihat BRI Liga 1 sekarang sih, sekali sangat-sangat berbeda jauh ya. Sekarang bisa kita lihat dari kualitas dari pelatih yang ada sekarang pun udah berbeda jauh, dan kualitas pemain asing pun saya lihat juga sangat berbeda jauh ya. Dan termasuk beberapa kesempatan sekali saya lihat klub-klub di Liga Indonesia bisa menampilkan pemain muda, saya pikir itu sangat-sangat baik buat sepak bola tim nasional ke depannya, karena pemain Indonesia perlu ditempa di Liga 1 dan harapannya mereka lebih matang lagi, lebih punya pengalaman agar ke depannya di saat mereka dipanggil di tim nasional dia punya pengalaman yang lebih baik. Berarti emang ada banyak sekali hal yang perubahan yang signifikan dibanding waktu Coach Nova masih main. Iyalah. Saya ingat era Coach Nova itu kan era tahun 2000-an awal sampai 2010-an kayaknya. Kan setelah itu kita mengalami
kalau saya ngaranya itu beda fase kayaknya. Fase 2011 itu sampai berhenti 2016. Sini tuh udah fase baru, wajah baru sepak bola Indonesia saya anggapnya ya, dengan banyaknya pelatih berkualitas yang masuk ke Indonesia gitu. Kita sebut deh yang ada di Liga 1 kayak Thomas Doll, itu alumni ngelatih di Dortmund. Belum lagi ex pelatihnya PSS meramen di Napoli. Tapi sebenarnya seberapa ngaruh sih coach peran dari pelatih klub-klub di Liga 1 bagi pemain ketika mereka main di timnas? Kan gini, karena pelatih punya game plan sendiri. Ketika pin ke timnas, game plan-nya beda. Itu kan suatu hal yang berbeda lagi. Ya pasti akan berbeda ya di saat mereka bermain di klub dengan di tim nasional pasti berbeda karena secara filosofi pasti berbeda, cara main juga pasti berbeda. Tapi dengan datangnya pelatih-pelatih yang punya kualitas baik, saya yakin pelatih-pelatih tersebut juga mengajarkan kepada pemain-pemain kita masalah disiplin, bagaimana cara bermain bola yang benar, dasar bermain bola yang benar, dan saya yakin itu sangat-sangat membantu pemain-pemain muda kita yang ada di Liga 1 termasuk pemain-pemain yang ada di Indonesia untuk bisa lebih berkembang ke depannya, dan saya yakin itu sangat membantu buat tim nasional kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke. Ini juga kan kita melihat lah coach, kalau di era coach mungkin buat pemain ke luar negeri itu kayaknya susah banget gitu. Kalau sekarang kan bahkan jebolan dari Liga 1 aja bisa main di luar negeri gitu. Jepang, apalagi Jepang, Belgia, Korea. Marcelino dari Persebaya, Asnawi dari PSM juga, Arahan dari PSIS. Apakah ini dari fenomena ini coach? Apakah ini memang nantinya ke depannya akan lebih banyak lagi pemain dari BRI Liga 1 buat main di luar negeri? Ya harapannya pemain kita harus merubah mindset-nya ya. Pemain kita harus merubah mindset, mereka harus berani bermain di luar. Karena dengan mereka bermain di luar, secara mau nggak mau, secara kualitas, secara value mereka juga pasti akan naik. Dan jangan sampai berpikir mindset, oh saya bermain di Indonesia aja lah dengan uang, dengan gaji yang besar, udah cukup buat dia. Tapi saya yakin, saya berharapnya pemain punya mindset, dia harus berani bermain di luar. Karena kelemahan kita pemain di luar adalah masalah kangen rumah biasanya. Dan itu menjadi masalah terbesar pemain Indonesia yang bermain di luar sih. Dan harapannya pemain bisa mengupgrade penampilannya dan harapannya mereka bisa banyak pemain-pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Karena kalau misalnya makin banyak pemain Indonesia di luar ya, akhirnya timnas juga makin bagus kan. Yes, gitu. Pasti sih, karena kan ya kita tahu lah mental pemain pasti akan terupgrade ketika mereka main di luar negeri kan. Betul pasti. Dengan kualitas pemain yang otomatis jauh lebih bagus dari kita kan. Pemain mereka kan mereka full akan main dengan pemain asing ya ibaratnya gitu kan. Ya, sebagai pemain asing di pemain luar negeri. asing di luar negeri gitu, dan ya mereka akan punya tekanan lebih gitu. Betul, karena pernah dengar juga bahkan pemain-pemain yang main di Malaysia itu juga ngerasain tekanan itu gitu. Karena mereka kan dianggap pemain asing nih. Ya sama kayak kita di bola Indonesia juga kan berekspektasi terhadap pemain asing bisa main lebih bagus, bisa golin gitu. Itu juga kayaknya diceritain Sadil, dari Kusnandar, Eli Eboy dan siapapun yang main di Malaysia tuh pengalamannya sama ketika mereka jadi pemain asing tuh ya tekanannya lebih, bagusnya mentalitasnya juga jadi makin bagus gitu. Betul. Jadi kayak memang udah saatnya gitu main kita ke luar negeri gitu. Tapi sebenarnya era-era sekarang nih saya ngelihatnya nggak banyak pemain Indonesia yang dilirik di Asia Tenggara. Menurut saya kayaknya tinggal Sadil deh. Nathan Sringon udah balik lagi sama kan? Jordi Amat di Jordi. Ya Jordi Amat ya karena dia punya dari luar negeri lah. Kenapa? Kayaknya kok susah banget main Indonesia, malah banyak malah keluar dari Asia Tenggara gitu. Kenapa nggak Asia Tenggara? Kalau menurut Coach Nova fenomena ini tuh apa gitu? Karena pemain Filipina di kita banyak banget. Main Myanmar main main di Malaysia ada. Tapi kenapa main kita tuh udah dilirik, padahal secara kualitas kita sama Myanmar tuh ya, kita lebih dari sedikit lah gitu. Ya kalau saya lihat sih memang secara kualitas ya pasti banyak sih, saya yakin masih banyak pemain Indonesia yang dilirik oleh klub Malaysia atau Thailand atau manapun, tapi saya lihat sebenarnya kalau dari standar kualitas kompetisinya Indonesia kalau dengan Thailand, Malaysia mungkin hampir sama lah, hampir sama lah, dan saya pikir
mereka akan berpikir lebih baik main di Indonesia kalau daripada di Malaysia atau mungkin di Brunei atau mungkin di Thailand atau Singapura ya. Tapi saya pikir dengan situasi sekarang kita bisa lihat Marcelino, Ahran atau Asnawi yang bermain di Korea ataupun di Jepang, saya pikir itu menjadi jembatan buat pemain-pemain kita yang harusnya berani untuk bermain di luar. Bukan bermain di Asia Tenggara atau di Asia, tapi bermain di Eropa seperti Marcelino menjadi harapan kita semua, karena secara mental mereka akan lebih terbangun, secara kualitas permainannya pun pasti saya yakin mereka akan lebih meningkat. Kalau coach masih main, bakal pengen main di luar gitu? Pasti pengennya di luar. Pengen di luar? Harus di luar. Cuma memang waktu pas zaman dulu mungkin jarang. Ya Paling jauh kan LEB sama BP. BP. yang di Malaysia. Apalagi zaman dulu mungkin kompetisi domestik belum sebaik sekarang, jadinya ya agak susah-susah juga berarti. Betul. Iya, memang seru ya ngomongin dari Liga 1 musim ini. Betul sekali. Kayak apa ya? Ada banyak experience yang menurut saya pribadi itu beda. Misalnya kebijakan soal adanya pemain dari Asia Tenggara diizinkan masuk ke Indonesia itu kan satu hal yang menurut saya jadi apa ya? Suatu hal yang baru lah gitu. Meskipun ada minusnya, ya ada banyak pemain Filipina yang main di Indonesia. Akhirnya pemerintah tahu, tapi itu kan hanya apa ya, pemanis dari sebuah pertandingan aja gitu. Betul. Dan memang saatnya pemain kita tuh coba untuk abroad aja ke negeri gitu. Betul sekali. Ya kan? Apalagi kan sekarang situasinya juga ketika pemain yang lagi bagus pindah ke luar negeri kan muncul lagi bakat-bakat baru, karena kayaknya dari Liga 1 yang sekarang tuh yang gue lihat juga ramah lah buat pemain-pemain muda gitu. Karena kan kalau zaman dulu kayaknya susah juga coach ya, pemain usia 18, 17 buat main di tim utama gitu. Kalau sekarang kan bahkan di Liga 1 tuh Arkan kakak itu kan 15 tahun debut. 15 tahun udah debut di kan. Solo. Makanya memang ya pelatih juga mungkin udah beda ininya ya, udah beda sudut pandangnya gitu. Tapi satu lagi catatannya, harapannya jangan menjadi karena regulasi ya. Ya. Saya mau pemain muda yang tampil di Liga Indonesia adalah pemain-pemain muda yang memang benar-benar punya kualitas secara mental, secara teknik, skill dan fisiknya. Jadi dimainkan pantas untuk bermain karena memang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Karena memang sesuai kebutuhan. Iya, karena kalau yang saya lihat ada banyak nama pemain yang dulu kita tuh nggak tahu ini siapa, tiba-tiba muncul. Kalau saya tuh entah kenapa saya senang pemain-pemain yang tipikal gelandang bertahan yang dia nerima bola, nahan bola, umpan segala macam. Kayak pemainnya Persita, Rifki itu, kayaknya gue senang banget ngeliatnya, kayak dia simpel aja gitu, dapat bola umpan. Nah, info-info gitu kan kalau zaman dulu kayaknya agak susah gitu. Ya. Susah kalau tahu pemain A, pemain B gitu. Kayaknya kalau zaman dulu sebelum era BRI Liga 1 sekarang, mungkin juga dipengaruhi oleh bantuan sosmed juga kali ya. Kalau zaman dulu kan kayak misalnya suka Persebaya, ya udah taunya Persebaya aja gitu. Mungkin tahu pemain lain kalau pemain tersebut main di timnas. Itu dia pemain timnas, ternyata main juga di Persija misalnya. Itu yang memang ngebedain banget situasi zaman dulu dengan zaman sekarang. Oh, beda banget. Beda banget. Oke, ini buat melengkapi obrolan kita sama Coach Nova nih. Kita mau nanya main games mungkin ya. Bukan mungkin lebih ke selection versi Coach Nova gitu. Best 11 versi Coach Nova, tapi bukan pemain yang pernah main sama Coach Nova, tapi pemain-pemain yang pernah dilawan oleh Coach Nova. Angkatan saya atau angkatan sekarang? Bebas. Kalau pernah dilawan sama saya, angkatan dulu dong. Iya. Jadi pemain-pemain yang pernah dilawan sama Coach Nova. Kalau dilawan berarti angkatan dulu. Iya, angkatan dulu. Boleh. Oke, ini formasinya berapa nih Coach? 4-3-3? 4-3-3 boleh. 4-3-3 boleh. Dari posisi kiper? Marcus Horizon. Lawan tapi kok jadi lawan. Lawan ya. Jadi lawan. Kan pernah jadi lawan, pernah saja. Iya. Memang salah satu penjaga gawang yang emang dia bagus, refleksnya bagus, badannya bagus. Iya. Dia tinggi banget kan? Tinggi banget kan? Gue pernah ketemu, ternyata lebih tinggi daripada di TV ternyata. Tinggi banget kan? Iya. Lebih tinggi daripada TV. Sekarang kita geser tadi kiper Marcus Horizon, bek kanan coach. Ismail Sofyan. Oh iya. Persija Jakarta. Emang crossingnya paling bagus kayaknya di Iya, Indonesia. saat ini juga bagus. Jajar lama. Kayaknya belum ada lawan. Bek tengah. Sabana Herman.
Abanda Herman. Pas masih di Persija. Pas Iya. dari Persija. Oh, banyak Persijanya saya jadi. Iya ya. Karena bebuyutan kayaknya. Kayak anak rival banget. Iya, iya. Oke, sehabis Abanda Herman, Ada Maman. Maman tapi waktu jadi musuh berarti. Lawan. Ada cerita menarik nggak sama Maman Coach Nova waktu jadi musuh dan juga waktu jadi Nggak ada sih, Maman salah satu pemain yang berkualitas. Waktu kebetulan kita lawan di Semarang ya. Semarang dia di PSIS. Maman salah satu pemain yang punya kualitas sangat bagus. waktu beliau di PSS coach berarti Di Persib saya. Oh, di Persib ya berarti. Bek kiri. Bek kiri. Bek kiri Legibin. Lagi main. Raharjo. Oh, oke, lagi main Raharjo. Oke, gelandang. Gelandang saya Ponario. Ponario sama. Iya. Kayaknya itu gelandang. Ini anggapnya lawan jadi teman saya nih sebenarnya. Itu pemain timnas semua. Main timnas semua. Iya. Tapi emang di era 2000-an awal sampai 2010-an tuh ya gelandang tuh yang Popper salah satu gelandang Oh, terbaik iya. Indonesia. istimewa. Istimewa itu, Iya kan? istimewa. Salah satu Itu yang terbaik lah. defend bagus, ngalirin bola bagus banget. Abis Wawan? Jeffer Roka. Averoka. Oh iya, Averoka. orang-orang lupa nama Jeffy Roca kayaknya nih. Iya. Jeffy Roca itu pernah main di Persija Gianyar, ya kan? Persija Gianyar, Persija, Persitara. Persitara, Gresik pernah. Tuh. Rambutnya rapi. Iya, pernah Bajunya bagus. dimasukin. Itu kalau dia masuk sekolah tuh dia nggak pernah kena strap tuh istilahnya. Rapi itu orang tuh. Oke, gelandang satu lagi, Coach. Firman Utina. Oke. Oh, karena nggak setim ya waktu di Persib berarti. Enggak. Nggak pernah setim. Pernah tim. Lawan jadinya. Lawan jadinya. Lawan. Striker. Striker Franco Hita. Franco Hita. Oke, depan Franco Hita. Arema. Arema. Dia ngotot, badal dia. Tapi pernah waktu tanding berarti ngototnya yang paling ini. Ya. Dia tipe yang licin ini Ya, apa? banyak bergerak. Banyak gerak berarti ya? Oke. Buat teman-teman yang lebih muda bisa dicek di Google Iya, Franco Franco Hita. Hita dia Itu keren banget, serius. Keren banget. keywordnya adalah dia punya tato singa di sini. Kira apa kan ada? Lupa ada kan Iya. itu kan? Di sini apa sini lupa. Pernah Persija sama Arema. Franco Hita. Sayap kanan, Coach. Ridwan. Emre Ridwan. Oke. Emre Ridwan PSIS. Yes. Oke. Sebenarnya main di Persib juga begitu ya. Jadi- Ya. Tapi kan dia Akhirnya di yang bagus-bagus PSIS. kita ambil. Lawan. Oke. Sayap kiri, Coach. No Alam Sasi waktu itu. Nolam Syah. Satu striker iya. bisa main di sana. Oke. Kalau teman-teman saya ini tipe pemainnya kalau nggak Persija, Arema. satu doang yang bukan kayak cuma lagi min kayak Iya. sama Popon lah. Sebenarnya bukan Legimin, saya salah Mayadi. Oh, Mayadi. Legimin gelandang kan? Makanya Mayadi Pangabean. PSMS. Yes. PSMS. Iya. Ini tapi emang bener, Coach. Saya belum nemu bek kiri Indonesia yang kemampuan menurut saya ya, maksudnya selengkap Mahyadi dalam main ya. Kalau Arhan kan lebihnya ada punya long throw, tapi kalau misalnya ngomongin naik turun, crossingnya bagus banget Mahyadi. Soalnya saya pernah lihat langsung kena kaki langsung. Iya, pasti. The best. Bebas banget. The best. Tidak ada nama buas tapi di sini berarti. Buas salah satu terbaik, tapi kalau secara permainan lebih Ini yang tadi tiga Iya. ini ya. Oke. termasuk oke. BP lah pastinya. Termasuk BP juga. Berarti penyerang yang paling sulit untuk bukan paling sulit sih, paling kan pasti ada benturan, Iya, ada iya. apa itu namanya tuh Franco Hita berarti. Oh, kita. Oke. Franco Hita tuh waktu di Arema berarti kan ya? Biar ya, Mas. Di Arema. Sama ini ya, Sergei berarti ya. Ya, Sergei. bagus. Sergei. Itu zaman itu juga tim Arema juga bagus banget. Juara ini kan, juara Copa kan. Juara Copa ya? 2005. Oh, itu yang dilawan sama Coach Nova memang. Memang berat itu timnya. Itu lagi bagus-bagus. Lagi Lagi bagusnya. bagus-bagusnya itu tim Aremanya. Iya. Ada siapa bek kanannya? Alex Pulalo kan ya? Alex Polo. Lalu Pulalo. Alex Polo kiri, Errol Bisa. Errol, itu salah satu Firman juga di tim Arema. lah. Firman. Tuh Firman muda mainnya agak melebar. Tapi Firman kayak Marcel nggak sih? apa ya? Kayak gaya mainnya kayak Marcelino nggak sih? Atau kayak siapa? Beda sih, beda. Beda. Berarti Firman lebih- belum ada pemain kayak Firman itu. Belum. Di timnas sekarang belum. Belum, beda itu. Iya ya. Marcelino beda, Marcelino lebih liar sih. Kalau Lebih Firman liar di depan ya? bagi, ya. Yang aku inget tuh Firman tuh umpannya bola cit. Iya. Iya. Dia nendangnya gini dong. Tapi bukan bola gini ya. Bola efek kalau. Gila ini orang jago banget. Itu yang sebenarnya pernah saya ngobrol sama beberapa pemain yang usianya lebih muda tuh pengen bisa pakai kayak gitu Lip sebenarnya. Susah ya. Susah ternyata. Karena kalau di sepak kayak gitu kemungkinan besar ngangkat. Iya kan? Ya. Dan bolanya bukan bola lurus gini loh. Iya. Cit. Bola efek sih, efek. Efek, Gila, swerve. Betul gila. Oke.
Ya, terima kasih banyak Coach Nova atas obrolannya. sama-sama. Udah luar biasa banget ya. Betul. Mas Alif, kita ngobrolin mulai dari timnas sampai ke BRI Liga 1. Ya, luar biasa banget Coach Nova, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Sukses untuk timnas dan agenda-agenda selanjutnya lah. Siap. Karena Pak, ada 2024 ini agendanya padat banget. Betul. Untuk Coach Nova sama Coach Sintayong nanti Mas Indonesia. Ada banyak, ada Piala Asia, ada Kualifikasi lagi, ada AFC U23. Oh, banyak banget. Padat banget, padat. Oke, semoga sukses Coach Nova. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak udah nontonin dari awal obrolan kita sama Coach Nova. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di Ruang Ganti dari Pengawal Sepak Bola TV. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.